Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22, Harapan dan Realita yang Menyakitkan. Viola merasakan sakit di sekujur tubuhnya saat gadis itu mulai membuka mata. Hawa dingin dari Aceh segera menerpa tubuh Viola yang masih tak tertutupi sehelai benang pun. Viola sudah bisa menggerakkan kedua tangan dan kakinya. Namun ikatan yang kuat di tangan dan kakinya membuat Viola tak bisa bergerak kemana-mana. Bayangan saat Alan Naro memperkosa dirinya secara brutal kembali berkelebat di benak Viola. Berulang kali gadis itu mengumpat dan mengatai Alan Naro. Pintu kamar dibuka. 3 orang perempuan masuk ke kamar membawa sebuah meja dorong. "Selamat pagi, Nona. Kami akan membersihkan tubuh Nona," ucap seorang di antara mereka. "Tolong aku. Tolong lepaskan ikatan ini," Viola memohon. Tapi entah mengapa 3 wanita tersebut hanya membisu dan seolah tak mendengar permintaan Viola. Mereka membersihkan tubuh Viola dengan cekatan, lalu memakaikan Viola sebuah gaun tipis. Mereka juga menyisir rambut Viola dan sedikit memberikan make up di wajah Viola yang lebam. Alan Naro memang menyetubuhi Viola secara kasar kemarin. Pria itu beberapa kali menamparkan pipi Viola saat Viola menggigit bibirnya atau memberontak. "Tolong aku, apa kalian tidak mendengarku?" Pekik Viola frustasi. Tangan dan kaki Viola masih terikat ke sudut ranjang. "Kenapa kau berisik sekali, Viola sayang?" Suara terkutuk itu kembali memasuki kamar. Viola benar-benar benci pada suara dan pemilik suara itu. 3 wanita yang tadi membersihkan tubuh Viola sudah tak terlihat sekarang. Hanya ada Alan Naro dan Viola di ruangan ini. Alan Naro mengeluarkan sebuah jarum suntik dari sakunya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Viola berontak dan meronta-ronta. "Kau perlu istirahat, sayangku, agar nanti malam kita bisa kembali menikmati malam yang panjang." Alan Naro kembali mencecap bibir Viola. Viola berontak dan berusaha memalingkan wajahnya. Tapi tangan Alan lebih sigap dan segera menangkup wajah Viola lalu mencium bibirnya dengan kasar. "Dasar brengsek. Tidurlah, Viola." Alan Naro menyuntikkan sebuah cairan ke pembuluh darah Viola. Viola sudah berusaha berontak, tapi semuanya hanya sia-sia. Tak butuh waktu lama, dan Viola segera mengantuk. Gadis itu segera jatuh terlelap bersamaan dengan rasa sakit yang tiba-tiba menghilang. Hari kelima Viola menghilang. Pencarian oleh pihak kepolisian masih terus dilakukan, tapi belum ada titik terang hingga kini. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang sudah menculik Viola. Malam sudah larut, Hansel masih menatap ke layar laptopnya. Pria itu melihat beberapa foto Viola di sosial media gadis tersebut. Lalu tak berselang lama, Hansel juga melihat lagi rekaman CCTV saat Viola menghilang. Hansel terus saja mengulanginya beberapa kali, seakan sedang meluapkan rasa frustasi di dadanya. Meskipun keras kepala dan suka membantah, Hansel sangat menyayangi Viola. Hansel selalu mengutus beberapa orang untuk mengawasi Viola dengan ketat. Apalagi sejak kecelakaan yang menimpanya, Hansel merasa banyak ancaman di sekitar Viola yang tidak disadari oleh gadis itu. "Hans, kau belum tidur?" Suara serak Hani yang menandakan kalau wanita itu baru saja terjaga dari tidurnya, membuyarkan lamunan Hansel. Sejak tadi Hani memang tidur di kamar Hansel karena wanita itu mengantuk, tapi Hansel belum mengizinkannya kembali ke kamar. Hani mendekat ke arah Hansel yang masih melihat video di laptopnya. "Apa belum ada kabar tentang Viola?" tanya Hani prihatin. Hansel hanya menggeleng.
Hani menarik kursi dan duduk di samping Hansel. Sudah malam, Hans, sebaiknya kamu tidur dan istirahat. Nasihat Hani yang terdengar khawatir. Hansel mengulurkan tangannya dan mengusap pipi Hani. Kapan kita bisa menikah? Tanya Hansel yang langsung membuat rasa sesak di dada Hani kembali membuncah. Kenapa bertanya seperti itu? Hani balik bertanya dan sedikit tergagap. Lalu aku harus bertanya bagaimana? Hansel tersenyum pada Hani. Lesung pipi pria itu terlihat sangat jelas. Beberapa hari belakangan, Hansel memang lumayan sering tersenyum terutama saat sedang bersama Hani. Tapi tetap saja, hal ini menjadi beban tersendiri untuk Hani. Bukankah kau sudah berjanji untuk menjaga sikapmu pada Hansel? Lalu kenapa kau terus saja bergelayut mesra kepadanya seolah kalian adalah sepasang kekasih? Tegur Mama Ira suatu hari. Seharusnya kamu itu sadar dengan statusmu saat ini, Hani. Kau itu tidak sepadan dengan Hansel yang sempurna. Hansel seharusnya mendapatkan seorang gadis, bukan seorang wanita yang sudah pernah menikah sepertimu. Ucap Mama Ira lagi di lain waktu. Jangan pernah bermimpi untuk menikah dengan Hansel. Karena saat nanti Hansel sembuh, dia akan mencari seorang gadis yang sempurna dan sepadan. Dia tidak akan mau melihatmu lagi. Jika sekarang Hansel terlihat tergila-gila padamu, itu karena selama beberapa bulan ini, hanya kau yang selalu ada di dekatnya. Tapi nanti saat kau tidak lagi bekerja di sini, Hansel pasti akan melupakanmu. Kata-kata pedas Mama Ira terus saja berputar di kepala Hani. Mama Ira benar, Hansel akan melupakan Hani suatu hari nanti. Saat pria ini sudah benar-benar sembuh dan menemukan gadis yang sempurna. Melamun lagi? Tegur Hansel seraya mencolek hidung Hani. Tidak, siapa yang melamun? Sanggah Hani cepat. Aku hanya sedang melihat video di laptopmu. Ibu Hani lagi mengendikkan dagu ke arah laptop Hansel. Hansel segera mematikan dan menutup laptopnya. Aku mengantuk. Ucap Hansel yang langsung membuat Hani berjalan cepat menuju lemari tuan muda tersebut. Setelah mengambilkan piyama untuk Hansel, Hani bergegas membantu Hansel berpindah ke atas ranjang. Lepaskan, Hans. Gertak Hani menunjuk pada tangan Hansel yang masih melingkar di lehernya. Menikahlah denganku, Hanifa. Hansel mendekatkan wajahnya ke arah Hani. Bisakah kita berhenti membahas hal ini? Hani mulai jengah. Kata-kata Mama Ira terus saja menghantui batin dan pikiran Hani. Lalu kamu mau membahas apa? Hansel tersenyum nakal pada Hani. Hani melepaskan kedua tangan Hansel dari pundaknya dengan perlahan. Pria itu menurut. Bagaimana perkembangan terapi untuk kakimu? Ini sudah hampir 5 bulan. Apa kau masih belum bisa berdiri? Cecar Hani mengalihkan topik pembicaraan. Aku pasti sudah menerekammu jika aku sudah bisa berdiri. Kelakar Hansel yang langsung membuat Hani mencebik. Lalu apa gunanya kau melakukan terapi kalau tidak ada perkembangan apapun hingga kini? Hani bergumam sendiri. Sebaiknya kau cepat tidur, Tuan Hansel. Hani menarik selimut untuk menutupi tubuh Hansel. Berikan aku ciuman selamat tidur. Perintah Hansel memaksa. Tidak akan. Sahut Hani galak. Hani berbalik dan hendak pergi. Namun Hansel segera menarik tangan Hani hingga wanita itu kaget dan jatuh menimpa tubuh Hansel. Oh! Hani dan Hansel memekik bersamaan karena kepala mereka saling membentur. Lepaskan, Hans. Pinta Hani karena sekarang Hansel malah mendekap tubuhnya. Tidak akan, kau tidur saja di sini bersamaku.
Ucap Hansel memaksa. Dalam mimpimu, dasar mesum. Honey memukul-mukul dada Hansel. Hansel tergelak dan segera melepaskan dekapannya pada Honey. Secepat kilat Honey beringsut mundur dan menjauhi tuan muda mesum tersebut. Selamat malam, Honey sayang, kita akan bertemu di mimpi. Ucap Hansel dengan nada menggoda. Honey tidak menjawab dan hanya berdecak berulang kali. Wanita itu segera mematikan lampu dan keluar dari kamar Hansel. Sudah 7 hari Viola terkurung di tempat antah barantah ini bersama seorang monster bernama Alan Naro. Sakit di tubuh Viola tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi batin dan perasaan Viola sekarang. Semuanya sudah hancur lebur. 3 pelayan yang biasa membersihkan badan Viola sudah datang. Kali ini Viola sudah punya rencana. Viola harus lolos dari tempat terkutuk ini hari ini juga. Viola sudah hafal apa saja yang akan dilakukan para pelayan ini. Viola sudah menyiapkan diri untuk rencana meloloskan diri pagi ini. Tepat saat para pelayan membuka ikatan tangan dan kaki Viola, gadis itu berontak dan menendang para pelayan tersebut. Mereka terlihat kaget dan gelagapan. Secepat kilat Viola menerobos jendela besar yang ada di sisi ruangan. Viola kabur melalui jendela besar itu. Viola terus berlari dan berlari, tak peduli pada ranting dan duri yang menusuk kaki telanjangnya. Viola hanya ingin lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Nona. Nona Viola. Suara dari para pelayan Alan Naro terdengar semakin mendekat. Viola bersembunyi di belakang pohon besar dengan penuh ketakutan. Nona Viola. Suara itu semakin mendekat. Viola beringsut mundur, tanpa menyadari jika di belakangnya tidak ada lagi tanah untuk berpijak. Viola kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling-guling ke bagian bawah. Suara Viola tercekat di tenggorokan dan gadis itu tak bisa berteriak. Viola terlalu ketakutan. Jika Viola berteriak, para pelayan Alan Naro akan menemukannya. Viola merasakan tubuhnya melayang melewati semak belukar. Rasa sakit dan perih terasa menusuk di sekujur tubuhnya. Hingga akhirnya tubuh itu berhenti dan membentur sebuah batu besar. Viola merasakan tanah becek dan berlumpur di bawahnya, sebelum akhirnya gadis itu jatuh pingsan dengan tubuh penuh luka. Alex membuka pintu kamar Hansel dengan kasar. Hans, mereka menemukan Viola. Lapor Alex yang langsung membuat Hansel meletakkan penanya. Di mana? Di tengah persawahan di pinggiran kota. Menurut beberapa penduduk yang melihatnya, Viola jatuh dari atas yang ada di sisi persawahan warga. Jelas Alex panjang lebar. Apa ada rumah di atas itu? Tanya Hansel menyelidik. Ada beberapa rumah dan villa di sana. Aku sudah menyelidiki pemilik dari rumah dan villa tersebut. Mayoritas milik warga lokal dan tidak ada yang berhubungan dengan Alan. Jelas Alex lagi yang seakan paham dengan isi pikiran Hansel saat ini. Bagaimana kondisi Viola sekarang? Tanya Hansel selanjutnya. Alex sesaat terdiam. Pria itu berkali-kali menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Hansel. Bagaimana, Alex? Tanya Hansel sekali lagi dengan nada meninggi. Viola mengalami depresi. Hasil visum juga menunjukkan kalau Viola baru saja mendapatkan kekerasan seksual dengan sangat brutal. Jelas Alex dengan nada lesu. Hati Alex terasa disayat-sayat saat melihat kondisi Viola di rumah sakit. Biadab, siapapun yang melakukan hal biadab itu pada Viola, aku akan menghabisi nyawanya. Murka Hansel yang seakan sedang berjanji pada dirinya sendiri. Alex juga akan membunuh orang yang telah melakukan hal keji itu pada Viola. Aku akan ke rumah sakit sekarang.
Ucap Hansel masih menahan murka di hatinya. Honey. Hansel berteriak memanggil Honey yang belum kembali dari dapur. Alex meraih lonceng di atas nakas dan segera membunyikannya. Jika tuan muda ini hanya berteriak, mana mungkin Honey mendengarnya? Tak berselang lama, Honey masuk ke kamar Hansel dengan tergesa. Iya, Hans. Kau dari mana? Kenapa lama sekali? Gerutu Hansel masih menunjukkan raut wajah marah. Maaf, aku tadi keasyikan mengobrol dengan Wanda dan... Sudah cukup ceritamu, cepat ganti baju, kita ke rumah sakit sekarang. Titah Hansel yang memotong cerita Honey dengan cepat. Honey tak menyahut lagi dan segera berbalik menuju ke kamarnya untuk berganti baju. Alex mengambilkan jaket untuk Hansel dan segera membantu memakaikannya. Pria itu mendorong kursi roda Hansel keluar dari kamar. Kalian mau kemana? Tanya Mama Ira yang sedang bersantai di ruang tengah. Kami akan ke rumah sakit, Auntie. Alex yang menjawab dengan cepat. Bukankah kemarin kau baru saja terapi, Hans, kenapa hari ini ke rumah sakit lagi? Cecar Mama Ira menaruh curiga. Honey sudah keluar dari kamarnya dan segera menggantikan Alex mendorong kursi roda Hansel menuju ke arah teras. Alex menghampiri Mama Ira dan mengajak wanita paruhbaya itu untuk duduk. Dengan hati-hati, Alex menjelaskan kondisi Viola pada Mama Ira. Tangis histeris langsung terdengar dari ruang tengah setelah Alex menyelesaikan ceritanya. Pagi itu juga, semua anggota keluarga Abraham pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Viola. Di rumah sakit, itu adalah lantai yang sama tempat di mana ruang terapi Hansel berada. Tapi tujuan mereka kali ini adalah ruangan lain yang ada di sebelah ruang terapi. Honey mendorong kursi roda Hansel mengikuti Mama Ira dan Papa Bayu yang masuk ke ruangan luas tersebut. Seorang gadis berpakaian ala pasien, terbaring di atas ranjang pesakitan dengan jarum infus yang tertancap di tangan kirinya. Mama Ira segera menghampiri putri bungsunya tersebut dan menangis terisak. Terlihat sekali kesedihan yang kini menyelimuti semua anggota keluarga Abraham. Papa Bayu menyusul Mama Ira dan merangkul pundak wanita paruhbaya tersebut. Hansel sendiri masih di tempatnya semula. Pria itu terus menggeram menahan emosi di dadanya. Hansel tak berhenti mencengkeram erat pegangan kursinya. Sejenak suasana di ruangan tersebut hening, hanya terdengar isak tangis Mama Ira yang semakin samar. Wanita paruhbaya tersebut sudah duduk di sofa tak jauh dari ranjang perawatan Viola. Lepaskan, lepaskan. Teriak Viola yang tiba-tiba meronta dan terus berontak ke sana kemari. Pergi, pergi, dasar laki-laki bajingan. Umpatan demi umpatan terus keluar dari bibir Viola. Mata gadis itu masih terpejam tapi gadis itu tak berhenti meronta dan berteriak-teriak, hingga jarum infus terlepas dari tangannya. Papa Bayu dan Mama Ira terlihat kewalahan menenangkan Viola yang terus meronta. Honey tentu saja tak tega melihat pemandangan tersebut. Wanita itu bergegas membantu kedua orang tua tersebut. Pergi, pergi, jangan menyentuhku. Alex masuk ke ruangan bersama beberapa dokter dan perawat. Dokter segera menyuntikkan sesuatu pada Viola yang kini dipegangi oleh Alex, Papa Bayu dan beberapa perawat. Viola masih berontak, namun beberapa saat kemudian, gadis itu mulai tenang dan berhenti meronta. Honey menatap prihatin pada gadis malang yang kini sudah kembali menejamkan matanya tersebut. Hari ketiga Viola di rumah sakit. Gadis itu masih sering histeris dan meracau tak jelas. Sepertinya tekanan mental yang dialami Viola benar-benar besar. Di satu waktu, gadis itu kadang juga akan meringkuk sambil menangis terseduh-seduh di atas ranjangnya. Siang ini, Honey kembali menemani Hansel ke rumah sakit untuk menjenguk Viola.
Papa Bayu dan Mama Ira sudah pulang dan beristirahat. Hanya ada Alex di ruangan itu saat Hani dan Hansel tiba. Alex duduk di samping ranjang Viola dan memandang lekat gadis yang kini terbaring dengan mata terpejam tersebut. Sejak awal Viola ditemukan, Hani bisa melihat kesedihan mendalam di wajah Alex. Yang Hani tahu, Alex memang sudah sejak lama menyimpan rasa pada Viola. Sangat wajar jika pria itu begitu sedih dan terpukul melihat kondisi Viola saat ini. Bersambung.